tes. شغله حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita di pembahasan syarat-syarat salat di halaman 98. Qala al-muallif hafizahullahu taala syurutu sihhatis shalah. Syarat-syarat sahnya salat. Syarat kalau secara bahasa artinya la alamah, tanda. Maka ada istilah asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda dekatnya kiamat. Namun kalau secara istilah syarat itu artinya sesuatu yang kalau enggak ada itu enggak bisa, enggak jalan. Alladzi yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Syarat artinya sesuatu yang ketika tidak ada maka tidak sah, dan tidak mengharuskan ketika ada harus adanya yang disyaratkan. Seperti wudu, misalnya wudu syarat salat. Kalau salat tanpa wudu salatnya tidak sah. Kalau wudu sudah ada, apakah harus langsung salat? Harus langsung salat enggak? Tidak. Sekarang wudu, salatnya nanti malam boleh. Nah itu syaratnya seperti itu. Kalau bahasa ulamanya dalam usul fikih, asy-syart huwa ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihi al-wujudu. Sesuatu yang mengharuskan ketika tidak ada maka tidak ada, tidak sah yang disyaratkan. Namun kalau sudah ada tidak mengharuskan, harus adanya yang disyaratkan. Ya. Taib yustaratu li sihhati shalah ma yali. Disyaratkan sahnya salat itu sebagai berikut, kata beliau. Disebutkan di sini ada sekitar 6 syarat, ya. Yang pertama, asy-syartul awal al-ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui seseorang masuknya waktu salat, yakni yakin. Jangan sampai dia diperkirakan, enggak boleh jemaah. Itu syarat. Seorang ini ragu, sudah masuk apa belum? Kayaknya sudah. Enggak boleh, harus pastikan. Dan sekarang sudah dimudahkan alhamdulillah dengan adanya jam. Bahkan ada jam itu dari produk tertentu, ya, yang saya nggak boleh nyebut merek di sini. Itu sudah ada dengan jadwalnya seluruh dunia. Jadi antum tinggal klik di situ, ada Indonesia, nanti ada beberapa 3 kota besar. Ada Jakarta, Surabaya, ada Makassar, sesuai dengan waktu di wilayah tersebut. Maka tinggal antum klik nanti di program ke arah Surabaya, nanti secara otomatis. Dan ini dasarnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innas salat kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Dalam surah An-Nisa ayat 103, bahwasanya salat itu kewajiban atas orang beriman,
kitaban, ketetapan yang sudah mauqutan, ditetapkan waktunya. Ya. Dan waktu-waktu salat telah kita bahas di pembahasan yang dulu, ya, sudah kita bahas di pembahasan awal tentang mawaqit. Itu biasa di awal pembahasan mawaqit, waktu-waktu salat. Maka di sini perhatikan kata muallif hafizahullah, fala tasihhu salatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khuruji illa li'udhrin. Tidak sah salat sebelum waktunya. Yani tidak sah kalau misalnya jenengan salat ternyata belum waktu, itu harus diulang. Harus diulang. Wala ba'da khurujihi, atau salat setelah keluar waktunya, kecuali li'udhrin. Yang dimaksud kecuali apabila udhur ini kalau salat di luar, bukan sebelum. Kalau sebelum enggak boleh. Kalau di luar yakni waktu tersebut maka boleh ketika ada udhur. Misalnya apa? Misalnya karena lupa. Adapun kalau sebelum waktu enggak ada alasan lupa, jemaah. Ya, jadi kalau sudah keluar waktu salat, seorang boleh melakukan salat itu jika dia lupa. Seperti dalam hadis man nasiya salatan falyusalliha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa salat maka salatlah ketika ingat. Dalam lafaz man raqada 'anis salat, siapa yang tertidur dari salat, falyusalliha falyusalluha idza dzakara, maka salatlah ketika dia ingat. Jadi maksud udzur lupa, ya, dan yang semisal. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Apa syarat yang pertama? Al-ilmu bidukhuli al-waqt. Mengetahui masuknya waktu. Maksud mengetahui yakni yakin. Ats-tsani, asyartu tsani at-taharatu mina al-hadatsaini. Suci dari dua hadas, dan hadas ada dua macam. Ada hadas besar yang diangkat dengan mandi, dan hadas kecil yang diangkat dihilangkan dengan wudu. Adapun tayamum untuk hadas apa jemaah? Tayamum untuk hadas apa? Besar dan kecil. Maka pengganti, ya, wudu dan mandi adalah tayamum. Kapan tayamum dilakukan? Apabila dua keadaan. Satu, tidak ada air untuk wudu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air. Airnya ada tapi tidak mampu karena sakit, ya, maka tayamum. Jadi jangan ragu sekarang. Mau jima sama istri, lagi mati lampu, nggak ada air, bak kosong, nggak ada air, tenang saja. Walaupun tahu nggak ada air, ada orang mungkin takut, wah kan tahu nggak ada air, kecuali kalau nggak tahu nggak ada air nantinya. Walaupun kita pasti nggak ada air, tetap jima sama istri. Apalagi sudah kepengen, kebelet, gimana lagi? Mau kemana kita lari? Jima, namun nanti tayamum. Tayamum. Air mani dielap biasa, nanti tayamum. Ya. Jangan air mani dibiarkan. Air mani dielap biasa dengan tisu atau dengan apa. Lalu nanti kalau kita mau salat, tayamum. Ya. Taib. Liqaulihi ta'ala, syarat salat harus suci dari dua hadas. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah ayat 6. Termasuk di sini tayamum juga ada dalam Al-Maidah ayat 6. Bahkan justru surat Al-Maidah ayat 6 ini turun berkaitan dengan kejadian pada saat Aisyah dan Rasulullah serta rombongan para sahabat kehilangan, Aisyah kehilangan kalung sehingga harus terlambat di tempat yang namanya Baidah. Lalu hampir yakni sampai nginap Rasul di tempat itu. Nah besoknya para sahabat mau sholat tidak ada air, lalu turunlah perintah tayamum bersuci di Al-Maidah ayat 6. Tapi ini mencakup juga di situ ada wudu, ya, dan seterusnya. Kemudian jika tidak ada air maka tayamum. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang yang beriman apabila kalian kumtum. Ini fi'il madhi sebenarnya jemaah. Ayat ini lafaz kumtum itu fi'il madhi, yakni kalian telah salat, telah mendirikan salat, ya. Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian telah mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum, maka basuh wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai kepada sikut, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian,
wa arjulakum, dan basuh kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub maka bersucilah. Di sini hadis menunjukkan fagsilu wujuhakum dan seterusnya, ini perintah berwudu. Kalau junub bersuci, perintah mandi. Ya. Nah, nanti ayat selanjutnya atau lengkapnya ayat perintah tayamum. Nah, kemudian jemaah sekalian, di sini kan setelah sholat, betul tidak kita wudu setelah sholat? Tidak, al wudu qabla sholat. Nah, di situ ada kaidah kata para ulama, kalau fiil madhi dimasuki dengan idza, maka maknanya berubah menjadi fiil mudhari'. Seperti kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Nabi kalau beliau masuk WC, ya, qal, beliau membaca a'udzu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wa khaba'ith. Idza dakhala hadisnya, apabila masuk. Nah, baca ini kapan? Sudah masuk WC atau sebelumnya? Sebelum. Karena idza masuk kepada fi'il madhi, maka maknanya berubah menjadi mudhari'. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, apabila. Jadi ada kata-kata apabila tapi fi'ilnya fi'il madhi, maka masuk kepada makna fi'il mudhari', akan membaca Quran, akan masuk WC, akan salat. Itu maknanya. Wali hadis, dan berdasarkan hadis Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dalil tahara syarat salat adalah hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatun aw salatan bi ghairi tuhurin. Lengkapnya hadis, wala sadaqatan min ghulul. Lengkapnya hadis, wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa wudu, tanpa bersuci secara umum, dan Allah tidak menerima sedekah dari gulul, uang yang haram, uang pengkhianatan. Gulul itu maknanya bisa harta rampasan yang sudah diambil belum dibagi oleh pimpinan, oleh amir, oleh panglima perang, ya. Atau gulul juga maknanya pemberian-pemberian kepada para pejabat atau pegawai yang sudah dapat gaji. Itu namanya gulul. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal umal hululun, hadiah bagi para pegawai, terlebih-lebih khusus di sini para pejabat diberi hadiah oleh rakyat, maka itu gulul. Biasanya di kita itu kalau mau buat proyek itu bisanya nggak jalan kalau nggak harus memberi dulu kepada pimpinan daerah di situ dan semisal. Itu gulul, haram, uang apa namanya, uang pelicin. Karena mereka para pejabat itu sudah dapat gaji, lalu diberinya dari rakyat yang ingin membangun sesuatu di tempat tersebut. Namun itu sudah cincai istilahnya kalau bahasa Cinanya, sudah tahu sama tahu. Cincai, sudah tahu sama tahu, sudah uang tempel dan semisal. Ini musibah, ikhwan. Itu yang menyebabkan negeri ini nggak barokah di antara sebabnya. Jadi yang hal segitu sudah dianggap biasa. Cuman insya Allah mudah-mudahan ada perbaikan nih. Sekarang kan buat KTP sudah gratis, alhamdulillah. Bahkan saya sampai mau ngasih uang gitu ya, itu ditolak. Oh Pak, gratis Pak. Oh gitu. Saya tanya berapa Pak biayanya? Gratis Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan ini seluruh Indonesia gitu. Gratis buat KTP, buat apa-apa gratis. Alhamdulillah. Saya tanya berapa biayanya, para pegawai itu di kantor gratis. Nah, ini kan nikmat. Dan para pejabat tidak boleh ngomong gratis Pak, cuman kalau jenengan mau ngasih ya seridhonya berapa, nggak boleh. Nggak usah ngomong gitu, nggak boleh. Taib. Jadi sedekah dari itu tidak diterima. Makanya ikhwan, uang-uang haram apapun bentuknya, ya tidak boleh disedekahkan, kecuali dalam rangka membuang, maka boleh uang haram dibuang, untuk dibuang kepada orang itu boleh. Itu namanya takhallus. Takhallus itu kita membersihkan diri dari uang-uang haram. Misalnya kita punya uang riba, kita nabung di bank, punya riba, ini kan kalau menurut para ulama itu nggak usah diambil. Cuman nggak diambil juga susah. Kadang bank pun memaksa,
ya sudah kita terima, namun kita buang. Nah, niatnya jangan sedekah, karena dalilnya tadi wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak terima sedekah. Ya niatnya kita buang jemaah. Nah, cuman boleh membuang ini kalau uang haramnya sukarela, itu boleh dibuang kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti orang miskin, boleh. Tapi uang haram yang didapat dengan cara paksa seperti uang hasil mencuri, merampas, merampok, membegal, itu haram untuk siapapun kecuali dikembalikan kepada orangnya. Namun kalaupun tidak, maka boleh disedekahkan ya atas nama orang tersebut. Mungkin ada orang mencuri mau mengembalikan susah, bahkan takut misalnya, bahkan bisa menimbulkan fitnah lebih besar kalau ada orang itu terus terang ngaku mencuri lalu mengembalikan. Tapi kalau tidak ada masalah, kembalikan dan ngaku minta maaf. Tapi kalau justru timbul masalah, apa masalahnya kawan? Bisa jadi orang ini membenci selamanya kepada orang yang mencuri tadi, membenci selamanya, bahkan timbul pertengkaran, timbul permusuhan, timbul masalah dengan kita jujur, dengan orang itu jujur mengembalikan hasil curian, maka boleh disedekahkan atas namanya. Ya, disedekahkan bukan atas nama antum sedekah, atas nama orang itu, bukan atas nama sang pencuri, atas nama orang yang dicuri. Adapun haram sukarela, nggak usah dikembalikan, kasih kepada orang. Tidak harus kepada fasilitas umum, tidak jemaah ya, uang riba itu. Cuman tetap tidak boleh untuk masjid, tidak boleh untuk masjid, uang riba itu. Mungkin lebih baik kepada orang yang terlilit utang itu lebih bagus. Orang yang apalagi orang miskin ya, terlilit rentenir, maka itu bagus untuk dibantu dengan uang haram seperti itu. Taib. As-salis, asy-syartu tsalits, syarat yang ketiga, taharatus shaub wal badani wal makan alladhi yusalla fihi. Suci 3 keadaan. 1 baju, 2 badan, 3 tempat sholat. Maka kalau ada bayi pakai pampersnya sudah, kotorannya sudah di pampers tersebut, maka itu lebih baik dihindari. Kecuali bayi yang bersih, nggak ada kotorannya. Karena itu pampersnya kotoran sudah keluar jamaah. Berarti menunjukkan tempat sholat kita tidak suci. Jadi yang suci itu ada 3 keadaan. 1 apa? As-saub, baju, wal badan kita, wal makan alladhi yusalla fihi, tempat salat, yakni tempat yang kita salat di dalamnya. Amma taharatus saub, adapun dalil sucinya baju, fa liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala fi suratil Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikan, bersihkan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jahadakum ilal masjid, apabila kalian masuk masjid, kata Rasulullah, ini dalil apa ini? Baju ya, pakaian yang melekat. Falyanzur, maka hendaklah perhatikan, kata Rasul, kalau kita masuk masjid, fa in ra'a fi na'laihi qadaran, kalau di 2 sendalnya ada kotoran, yakni ada najis, au adza, atau kotoran, falyamsahu bil ard, maka hendaklah digosok-gosokkan di bumi, di tanah. Ini jika masjid nggak ada karpetnya maksudnya ya. Masjid yakni tanah, seperti masjid di zaman Rasulullah, masjid itu tanah jemaah. Tapi zaman kita sekarang tidak harus tanah, begitu tidak. Karena itu urusan-urusan yang bukan bagian ta'budinya. Yani pakai lantai, pakai karpet atau pakai tanah itu tidak. Itu bukan termasuk ta'budi. Tapi itu dikembalikan kepada kondisi. Seperti Rasul, makanya kawan, ada perbuatan Rasulullah itu hanya kebetulan saja. Nah, ini tidak harus kita ikuti. Seperti Rasul SAW ketika haji masuk ke Makkah itu tanggal 6 Zulhijjah. Apakah kita ketika umrah atau haji harus tanggal segitu masuk Makkahnya? Kan tidak. Ya. Terus Nabi
baiat ini yang paling mengagumkan adalah tentang kisah Umar bin Khattab menebang pohon samurah. Pohon samurah ditebang oleh Umar. Karena pada zaman itu orang sudah mulai mengkeramatkan pohon tersebut. Dan itu pohon jemaah yang dipakai baiat oleh Rasulullah di Hudaybiyah. Coba bayangkan, di baiat yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat di Hudaybiyah di bawah pohon itu, bahkan Allah sebutkan di Quran pohon itu. Apa kata Allah? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dan sungguh Allah ridha kepada siapa saja yang membaiatmu wahai Muhammad dari kalangan orang beriman saat engkau di bawah pohon. Itu kan pohonnya disebut oleh Allah. Ya, makanya wajar kalau orang ya saat itu yang imannya masih lemah, yang ilmunya masih kurang, itu mengkeramatkan karena ada di Quran. Apalagi itu Rasul dibaiat di situ. Sehingga dikeramatkan, salat di situ. Akhirnya Umar menebang, dan ini bentuk pengamalan daripada petunjuk Nabi, karena Nabi menjaga umat dari semua kesyirikan, ditutup celah-celah kesyirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Umar melakukannya, ditebang sama Umar. Waduh, coba kalau itu pohon di Indonesia jemaah, kalau Nabi baiatnya itu di Indonesia, oh sudah itu pohon mungkin dibuat gedungnya, itu sudah dibuat gedungnya, masuk bayar sekian. Bahkan digali sumurnya, dibuat kuburan juga, walaupun kuburan palsu untuk supaya orang lebih mantap. Ya ada pohon, ada kuburan, ada sumur. Sumur untuk apa? Ngambil airnya nanti sehingga airnya berkah untuk pengobatan. Bahkan nanti lama-lama ini jam-jam kedua. Bisa hal itu jemaah terjadi. Kalau orang yang bos sudah pada meninggal semua, anak cucu kita yang akan lahir nanti bisa mengkeramatkan itu. Ya. Nah di situ jemaah sekalian. Jadi itu Nabi membaiat sahabat di pohon itu kebetulan. Tidak harus kita ikuti. Kebetulan Nabi mampir, Nabi makan, minum di sebuah tempat, Nabi istirahat di Baida. Apakah kita juga harus istirahat di Baida? Tidak. Maka ada yang sifatnya ta'abudi, ada yang sifatnya yakni kebetulan saja. Ya, kebetulan saja. Nah, jadi Nabi masjidnya yakni lantainya terbuat dari tanah itu kebetulan saja. Ya. Seandainya di zaman Rasul itu sudah ada keramik dan semisal, tentu Nabi pun akan yakni mana yang lebih nyaman bagi manusia saat itu. Nah kata Nabi, kalau melihat ada kotoran dan semisal maka gosoklah, ya, digosokkan di bumi, dan itu sebagai bentuk pensuci dari najis yang ada di bawah telapak kaki sepatu kita atau sendal kita. Jadi kalau ada najis di bawah itu, jenengan misalnya nginjek, mohon maaf, nginjek kotoran yang najis ya, entah itu kotoran manusia, kotoran binatang, najis, atau mohon maaf air kencing, itu tidak usah dicuci jemaah. Sendal kita itu tidak usah dicuci, cukup bawah kita digosok-gosokkan di tanah, dan itu suci dipakai sholat. Contohnya ini ketika jenengan pakai sepatu safar, mungkin nginjek WC dan semisal, tidak masalah jenengan di kereta, di bis, di pesawat pakai sepatu yang kena najis tadi. Walaupun nanti digosokkan itu tidak akan hilang najisnya, Allah memaafkan itu sudah. Allah memaafkan sebagaimana jenengan bersuci dengan pakai batu, beristijmar dengan batu. Itu mustahil bisa bersih seperti dengan air. Mesti ada kotoran, mesti ada sisa-sisa, apalagi buang BAB. Mesti, maka itu dimaafkan oleh Allah ketika ada kotoran selama kita sudah mengusapnya dengan 3 kali usapan. Ya, maksud bi aqal min salasati ahjar, Nabi melarang kurang dari 3 batu, yakni kurang dari 3 usapan. Jadi batunya satu, jangan agak besar tuh boleh, cukup satu batu satu, namun segi berapa batunya, kotak gitu ya. Sekali usap sebelah ini, usapkan sebelah ini lagi, usapkan bagian mana lagi, 3. Kalau merasa kurang tambah 5. Jadi tambah berapa? Yang penting ganjil. Kurang juga 7 usapan, kurang 9. Tapi 3 pun sudah mencukupi. Ya, jelas ya. Termasuk juga ibu-ibu yang bajunya sampai tanah, kemudian baju itu menyapu najis, maka
tanah yang berikut yang suci akan membersihkannya. Jadi tidak usah dicuci. Jadi ibu-ibu para ummahat kalau misalnya pakai baju sampai tanah lalu masuk toilet kena najis, tidak masalah, tenang saja. Nanti juga baju itu akan tergosokkan oleh tanah yang suci sebagai pembersihnya. Dan ini bentuk rukhsah, keringanan dari Allah. Ini agama ini mudah sekali jemaah, mudah. Ya. Taib. Jadi Nabi mengatakan agar kita mensucikan sandal, baju, ya, termasuk yang lain-lain yang melekat ketika kita akan sholat. Wa amma taharatul badan, adapun dalil harus sucinya badan, faliqauli sallallahu alaihi wasallam li Ali, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Ya. Sebenarnya bukan kepada Ali langsung ini. Ya. Sebenarnya, namun Nabi bersabda ini kepada Miqdad bin Al-Aswad, yang mana Miqdad bin Al-Aswad ini disuruh oleh Ali untuk bertanya kepada Nabi. Jadi yang tanya memang Ali, namun Ali tidak bertanya langsung karena enggak enak. Yang ditanyakan urusan masalah madhi. Kata Ali, kuntu ya rajulan madda'an. Aku itu orang atau laki-laki yang gampang keluar air madhi. Madhi itu kan kaitannya dengan syahwat, jemaah. Jadi madhi itu kaitannya dengan syahwat. Ini sudah kita bahas sebenarnya pembahasan yang di bab taharah. Kaitan dengan syahwat. Karena sebagai menantu nggak enak mau tanya kepada mertua urusan beginian. Akhirnya Nabi mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad. Lalu Nabi mengatakan kepada Al-Miqdad untuk disampaikan kepada Ali, yaitu tawadda, berwudulah kata Nabi. Waghsil zakaraka, dan cucilah kemaluanmu. Nah, di sini menunjukkan tentu di sini bukan wudu dulu baru cuci kemaluan ya. Cuci kemaluan lalu berwudu. Nah, ini menunjukkan harus suci badan kita ketika kita mau salat. Demikian pula kata Nabi, wa qala lil mustahadhah. Nabi bersabda kepada wanita yang sakit keluar darah di luar kebiasaan, darah istihadhah. Dia bukan darah haid, bukan darah nifas. Jadi darah wanita itu kalau kita bisa sebutkan yang keluar dari kemaluannya, kemaluan wanita itu ada 3 darah. 1 darah haid, yang kedua darah nifas ketika melahirkan, dan yang ketiga darah istihadhah. Nah, dan itu karakternya beda. Dan itu juga sudah kita bahas pada pertemuan di bab taharah. Ighsili anki dam wa sholli. Ya. Cucilah darimu darah, kemudian salatlah. Ini menunjukkan berarti orang mau salat harus suci badannya. Wa amma taharatul makan, adapun harus sucinya tempat salat adalah faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka berdasarkan sabda Nabi kepada para sahabat ketika ada seorang Arab gunung kencing di masjid. Kalau memang dia tidak najis tempat salat itu, harus suci tempat salat itu, maka tentu Nabi tidak akan memerintahkan kepada para sahabat untuk dibasuh. Ini menunjukkan berarti tempat salat itu harus suci dari najis. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Menyiram. Ya, ketika Arab gunung kencing di masjid, kata Nabi, ariqu ala baulihi sajlan min ma. Tuangkan, siram di kencingnya itu satu wadah gitu ya, satu ember atau satu wadah air. Nah, ini semua dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya dan dia syarat sucinya ya baju, badan dan tempat salat ketika seorang muslim akan salat. Taib, di situ ada faedah ikhwan. Faedahnya bagaimana kalau orang sedang salat baru tahu ternyata kalau bajunya najis. Nah, maka kesimpulannya dia kalau tahu sedang salat, taib, atau tahu setelah salat, maka ada 2 kemungkinan. Imma dia tahu, bahkan bisa 3 kemungkinan. Tahu sebelum sholat, maka wajib copot, wajib ganti. Tahu ketika sholat, maka kalau mampu buka, lepas apabila tidak menghilangkan, menutup aurat. Kalau tidak mampu maka biarkan, lanjutkan sholat. Lanjutkan sholat ya ikhwan. Dalam keadaan bajunya apa? Dalam keadaan bajunya najis, tidak masalah kalau susah.
atau kalau tahu setelah sholat maka tidak perlu mengulang sholatnya. Nah, di situ berkata Syekh di sini hafizahullah, man shalla wa alaihi najasah, barang siapa yang sholat padahal dia ada najisnya, la yadri biha, yang dia tidak mengerti adanya najis tersebut, setelah sholat selesai baru tahu, fa sholatuhu sahihah, maka sholatnya sah, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang. Itu nanti ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in alima biha athna shalah, jika tahunya itu ketika sedang salat, fa in amkanahu izalatuha, kalau mungkin untuk dihilangkan najis tersebut, misalnya kalau dia tahu di pecinya najis, maka copot peci, buang atau taruh, ya. Atau sorban, kan membuang sorban aurat masih tertutup, tapi kalau di sarung, kalau dibuka sarung aurat kelihatan, apalagi nggak pakai daleman, bagaimana dia? Maka kata beliau, bi an kanat fi na'laihi, misalnya di sendalnya, au fi saubin, apa di baju zaid, baju tambahan, jaket misalnya, itu baju tambahan itu, ya. Alama yasturul aurah, yakni yang dia masih menutup aurat, ya, maka wa atammu sholatahu, maka salatnya sempurna tentu ketika dia tahu di pakaian yang namun bisa dilepas dan aurat tetap tertutup, seperti baju luar, jaket atau sendal, bisa kita copot sendal kalau sedang sholatnya pakai sendal dan yang semisal. Kemudian wa in lam yumkin, kalau tidak mungkin ikhwana fila azakumullah, izalatuha, tidak mungkin untuk melepas, maka sholla, lanjutkan sholat, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang. Yang menjadi dalilnya apa ikhwan? Li hadithi Abi Sa'id, dalilnya hadis Abu Sa'id, ya, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla, bahwasanya Rasul pernah salat bersama para sahabat saat itu, lalu fa khala'ana alaihi, kata Abu Sa'id, tiba-tiba Rasul kok mencopot sendalnya, berarti Rasul saat itu salat pakai sandal, Rasul mencopot sandalnya, ya. Fa khala'an nasu ni'alahum, maka orang-orang sahabat di belakang Rasul juga ikut-ikutan copot. Nah, ini menunjukkan para sahabat itu dalam ittiba kepada Rasul itu tidak mikir-mikir ini masuk akal tidak masuk akal, ini apa hikmahnya, tidak. Pokoknya Rasul lakukan, dia lakukan, para sahabat. Rasul tidak lakukan, ya sahabat tidak melakukan. Itu prinsip mereka. Maka ketika Nabi mencopot, kan harusnya mikir, ini Rasul kenapa copot nih sedang sholat, maka harusnya mikir dulu, tapi ini tidak. Langsung sahabat pun mencopot sendal-sendal mereka. Falaman saraf, ketika selesai sholat, qal, Nabi bertanya kepada sahabat seolah menyalahkan, lima khala'tum, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Qalu, kata para sahabat, ra'ainaka khala'ta fa khala'na, ya Rasulullah, kami melihat engkau mencopot sendal, ya kami pun melakukan mencopot sendal. Qal, kata Nabi, inna Jibril, kalau aku alasannya itu bahwa Jibril atani, datang kepadaku, fa akhbaroni, datang sedang salat. Maka boleh jemaah ngajak berbicara orang yang sedang sholat kalau itu sifatnya darurat. Boleh ngajak ngobrol orang yang sedang sholat jika sifatnya darurat. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Misalnya istri antum sedang sholat sunnah, istri antum, atau sedang sholat wajib, lalu antum tanya, ma, iki masaknya apa dino iki? Istri bismillahirrahmanirrahim sop apa rawon, batal sholatnya jemaah. Jadi kalaupun diajak ngobrol satu ketika ada hajat, yang kedua yang diajak ngobrol sholat nggak usah ngomong. Misalnya ada orang sholat kiblatnya salah, nggak kasih tahu, Pak kiblatnya jenengan keliru loh, saya jani sampean ngene nih, oh ngono ta, ojo jawab, suwun yo cak ngono, tambah batal, ya. Misalnya antum pamit sama istri, dek aku tak pamit ya, tak budal sebagai kesusu, wis. Iya, bojone terus no salat istri nih. Jangan, oh ya Pak, selamat ya Pak yo.
selamat jadi apa ini adzan tak? Hah? Tapi iyalah adzan dulu. Allahumma rabb hadhihi wat-tamsiratil qa'imah was-siratal Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis Abu Sa'id. Lalu kata Nabi SAW, inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khabathan. Bahwasanya Jibril datang kepadaku, lalu dia mengkabarkan bahwasanya di kedua sandalku itu ada khabath, yakni ada najisnya. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid, maka kalau kalian datang ke masjid, falyanzur, hendaklah memperhatikan. Fa in ra'a fi na'alaihi qadara, kalau melihat di sendalnya itu ada najisnya, maka au adza, atau ada kotorannya, falyamsahu, ya, falyamsahu bil ardi wal yusalli fihima, maka usapkan, gosokkan di bumi, di tanah, lalu salatlah dengan kedua atau pada sandal tersebut. Tapi ya, tadi kita katakan di antara faedah dari hadis ini bahwa boleh berbicara dengan orang yang sedang salat, dan yang menjadi dasar adalah hadis, selain dari hadis ini juga hadis ketika para sahabat memberitahukan tentang perpindahan kiblat. Dan itu nanti akan kita bahas pada bab insyaallah tentang istiqbal al-qiblah. Jadi para sahabat ketika datang perintah berubah kiblat dari mengarah ke Baitul Maqdis di Palestina, berubah ke arah Ka'bah di Mekah, maka para sahabat datang memberitahukan kepada penduduk Kuba saat itu yang sedang sholat subuh dalam riwayat. Di tengah-tengah sholat, ketika dikabari tersebut, mereka langsung berpindah 180 derajat arahnya. Karena arah Madinah dengan Baitul Maqdis itu adalah yang berlawanan, sehingga mereka pun pindah. Nah, ini ketika ada hajat seperti ini dibolehkan ngajak bicara kepada orang yang sedang sholat. Tapi kalau nggak ada hajat, hukum asalnya haram, nggak boleh, karena mengganggu berarti orang yang sedang sholat. Diajak ngobrol seperti tadi, urusan-urusan yang sifatnya tidak penting. Ya. Taib ar-rabi sekarang, yang keempat, satrul aurah. Syarat sahnya salat yang keempat, menutup aurat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan kalian ketika setiap kali kalian masuk masjid untuk sholat. Yang dimaksud dengan khudhu zinatakum di antara maknanya adalah usturu auratikum. Ini tutup aurat-aurat kalian. Ya. Karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka kalau tawaf, masuk masjid untuk tawaf, itu tawaf dalam keadaan telanjang. Wa kanu yatufuna bil baiti uratan. Orang Arab dahulu jahiliyah kalau tawaf ibadah dia kepada Allah. Sudah biasa mereka melakukan ibadah kepada Allah. Sudah biasa mereka berdoa, biasa mereka nadar, mereka tawaf, ibadah haji mereka kepada Allah. Namun masalahnya mereka ibadah itu dia tidak murni kepada Allah saja, tapi mereka membuat sekutu selain Allah, tandingan dalam ibadah. Makanya jamaah sekalian, dakwahnya para nabi dan rasul itu adalah melarang syirik dalam beribadah, melarang syirik dalam beribadah, bukan memerintah ibadah tok, karena mereka sudah beribadah. Oleh karena itu hikmahnya setiap ayat-ayat perintah ibadah mesti digandeng dengan larangan syirik dalam ibadah. Wa'budullaha wala tusyriku. Tidak wa'budullaha, sudah. Kalau sekedar wa'budullaha, sudah mereka beribadah. Cuman masalahnya mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, berbuat syirik dalam beribadah. Ya. Oleh karena itu, ikhwan, hakikat tauhid bukan sekedar menetapkan, tapi penggabungan antara al-isbat wan nafi, penetapan dan penafian semua sesembahan yang batil selain Allah.
Makanya kata para ulama, haqiqatut tauhid al-jam'u bainan nafyi wal itsbat. Hakikat tauhid itu adalah penggabungan antara penafian, yakni mengingkari semua sesembahan-sembahan yang batil selain Allah. Karena banyak sesembahan di muka bumi ini selain Allah, namun sembahan itu batil, maka diingkari dan menetapkan satu sembahan yang hak saja. Maka arti la ilaha illallah bukan tiada Tuhan, tiada sembahan selain Allah. Salah. Banyak sesembahan selain Allah, tapi tidak ada sesembahan yang hak. Adapun sembahan yang batil banyak. Sesembahan yang hak hanya satu, Allah saja. La ilaha, ay la ilaha haqqun. La ilaha bihaqqin. Itu makna dari la ilaha illallah. Bukan tiada Tuhan selain Allah, tiada sembahan selain Allah, bukan. Tiada sesembahan yang hak kecuali hanya satu saja, itu Allah. Jelas ya? Jadi ibadah itu tidak masalah, mereka sudah beribadah. Namun syirik. Jadi mereka sudah biasa tawaf. Namun tawafnya mereka telanjang. Apa alasan mereka telanjang? Ada niat, dan niatnya bagus jemaah. Ternyata niat baik saja tidak cukup dalam kita beribadah. Niatnya mereka tuh baik, bagus. Kenapa mereka telanjang? Karena mereka ingin memurnikan. Dalam tawaf itu semua ingin suci, bersih. Jadi ketika dia tawaf ingin sempurna. Tidak ada yang melekat di badan mereka pakaian yang mereka dapatkan hasil judi, yang mereka dapatkan hasil melacur, yang mereka dapatkan hasil korupsi pakaian tersebut. Maka mereka tanggalkan semua yang mereka berkeyakinan tawaf telanjang itu mereka betul-betul murni dalam menghadapkan wajah mereka kepada Allah. Nah, padahal kalau sesungguhnya solat pakai baju hasil mencuri, solatnya sah tidak? Sah. Sah. Namun tentu apa jemaah? Ia berkuranglah pahalanya karena solat pakai baju hasil mencuri. Maka haji ya, haji dari uang haram itu hajinya sah. Hajinya sah, namun dosa. Sementara haji itu harus mabrur. Mabrur itu haji yang enggak dicampur dengan apa? Haji yang mabrur. Jadi ada haji makbul, ada haji mabrur. Mana yang baik? Makbul atau mabrur? Kalau makbul belum tentu mabrur. Tapi mabrur pasti. Kalau mabrur pasti makbul. Jadi makbul itu haji yang penting sah. Tapi kalau mabrur, haji yang betul-betul mendapatkan pahala-pahala yang besar. Ya, wa hajjul mabrur laisa jazaan ilal jannah. Haji mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Nah, mabrur itu haji yang la yukhalitu fi itsmun. Haji yang tidak tercampur dengan dosa maksiat. Ya, haji yang tidak campur dengan debat, dengan bantah-bantahan dan semisal. Hajian namun tidak sholat. Umroh tidak sholat misalnya, nauzubillah. Ya. Umroh tapi bertengkar di situ, rebutan air. Haji namun bertengkar, cakar-cakaran di Mekah misalnya. Itu haji yang tercampur dengan maksiat. Nah, mabrur tidak begitu. Terus cuma apa nih bab kita? Menutup aurat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak diterima oleh Allah salatnya wanita yang sudah balik, wanita yang haid. Maksudnya wanita yang sudah balik, karena tanda balik salah satunya bagi wanita apa? Kalau laki-laki kan 3, umur 15, tumbuh bulu di kemaluan, bulu yang kasar, lalu ihtilam, keluar air mani, mimpi. Nah, wanita 3 ini ditambah 1 dia. Apa itu? Haid. Jadi wanita walaupun umur 9 tahun, belum tumbuh bulu di kemaluannya, wanita belum mimpi basah, maka kalau sudah haid, wanita itu sudah dewasa. Jadi wanita haid bukan berarti wanita sedang haid di sini. Karena kalau sedang haid nggak boleh apa? Nggak boleh sholat. La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholatnya wanita haid kecuali dengan kerudung, yakni maksudnya menutup auratnya, pakai ruku, pakai mukena istilahnya. Nah, wanita haid maksudnya wanita yang sudah dewasa. Taib, wa auratur rajul, dan auratnya laki-laki. Perhatikan ikhwan, ini antum main futsal, ya,
Main bulu tangkis boleh, tapi aurat antum itu loh sampai mana? Lihat di sini. Wa auratur rajul ma baina surratihi wa rukbataihi, antara pusar dan lutut jemaah. Jadi kalau main bulu tangkis, futsal pakai celana pendek itu tidak boleh, haram. Mencari sehat jasmani namun rohaninya dirusak. Rohaninya dirusak. Berbuat maksiat, hatinya kotor kepada Allah, percuma, tidak usah futsal. Maka futsal namun panjang. Termasuk renang. Antum renang pakai apa? Ana pernah santri, buat santri kawan, satu mobil lah santri ya, bus lah, masuk kolam renang, lalu santri main loncat-loncat saja, lalu petugasnya, nggak boleh. Loh, apa Pak? Harus pakai celana pendek semua. Loh, sudah kadung bayar, sudahnya kita lobby Pak, tolong Pak, kita tidak bisa pakai celana pendek. Santri tidak bawa Pak, itu panjang semua, nggak bisa, nggak boleh. Akhirnya kita rugi sudah, uang nggak bisa balik cuma. Santri tidak renang, wes lihat-lihat saja sudah. Nah, jadi nggak boleh menampakkan aurat, termasuk kalau sedang ihram, hati-hati ya jemaah. Banyak kan pakai kain ihram jemaah ya. Lalu kain ihramnya di bawah pusar tuh biasanya melorot. Nggak boleh, harus di atas pusar. Biar kayak jojon sedikit, nggak apa-apa sudah. Kita nggak lah sedang bergaya. Atas, ya, dilinting kain ihram, tutup ini pusar, ini aurat. Banyak orang sholat aurat pusarnya terbuka, itu tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Jadi laki-laki antara pusar sampai lutut, ya. Kama jaa bidzalika al-hadits an Amr bin Syu'aib, sebagaimana dalam hadis dari Amr bin Syu'aib, an abihi an jaddihi marfu'an, dari ayah dan kakeknya secara marfu', Rasulullah bersabda, ma baina surrati wa rukbati aurah, antara pusar dan lutut adalah aurat bagi laki-laki, ya, laki-laki. Berarti ini bukan aurat. Maka boleh jenengan kelihatan dada, ya. Kalau sholat terpaksa cuman ada kain sarung saja, jenengan boleh sholat enggak pakai baju atasan, boleh. Namun tetap yang namanya pundak ditutup. Kalau ada handuk kecil, tutup pundaknya. Jadi biarkan perut ini kelihatan. Makanya jenengan yang suka keliru kalau sudah tawaf kudum ya, yang tiba itu yang pundak kanan dibuka itu loh Pak, tawaf kudum. Selesai tawaf dia sholat. Nah ketika sholat ininya masih tetap terbuka, itu tidak boleh, dilarang. Harus ditutup pundaknya seorang muslim, walaupun perut kelihatan tidak masalah, pundak ditutup, ya. Jadi keliru, harusnya setelah tawaf kudum itu selesai sholat 2 rakaat tutup. Taib. Wa an Jarhad al-Aslami qal, dan juga dari Jarhad al-Aslami qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdatun, Rasul lewat, lalu saya lewat kepada saya, kata Jarhad, lalu saya sedang menekan burdah. Burdah itu semacam kain gitu cuma, semacam kain, namun bisa diselendangkan, bisa juga dipakai, dililitkan. Qadin kasyafat fakhidhi, saya pakai kain burdah tersebut, lalu terbuka paha saya terbuka. Faqala, maka kata Nabi, ghatti fakhidaka, tutup pahamu, fa innal fakhidha aurah, karena paha itu aurat, kata Rasulullah, ya. Maka di situ aurat laki-laki kalau sholat harus ditutup antara pusar dan lutut cuma. Tapi kalau pakaiannya sempurna, ya, maka ya pakai baju dalam keadaan berhias, pakai dalam keadaan baju yang paling baik, paling istimewa ketika kita sholat. Jadi seorang muslim kalau ke masjid itu tidak boleh pakai kaos oblong, pakai baju-baju biasa, nggak boleh, tidak adab, ya. Jadi selalu pakaian yang rapi, pakaian gamis kah, pakaian yang, dan pakai peci dalam bentuk kerapian. Nggak boleh laki-laki sholat nggak pakai peci.
nggak boleh, maksudnya bukan haram jamaah, tapi kurang adab pakai peci, karena itu bentuk sebagai adab. Demikian pula pakai baju, jangan kaos oblong, pakai baju tidur, apalagi kaos dalam, jangan. Ini maksud dari ayat juga, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai bani Adam pakai perhiasan kalian inda kulli masjid, setiap kali masuk masjid untuk ibadah, untuk salat kepada Allah. Nah, tolak ukur jemaah, kata para ulama, bagaimana yang dimaksud dengan berhias, yakni ketika kita mau ke tempat-tempat yang orang itu banyak, entah itu mall, entah itu pasar, entah itu walimahan, kondangan, pengantinan, kita bisa ndak pakai baju kaos saja? Tidak bisa. Demikian harusnya kita menghadap Allah. Kalau bisa ya, tapi ojo kayak mau ke kondangan pakai batik, ndak harus, tapi rapi dan terhormat, menunjukkan kita memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Jelas jemaah ya? Taib. Wa idza shalla ar-rajul, kayaknya selesaikan ya poin 4 ya. Wa idza shalla ar-rajul fi izarin yasturu ma baina surrati wa rukbatayhi ajza'ahu. Jika seorang laki-laki salat dengan memakai sarung saja yang menutup antara pusar dan lutut saja sudah cukup jemaah. Jadi jenengan kalau memang dalam keadaan ya ada hajat untuk salat hanya pakai sarung, misalnya enggak ada baju atasan, maka boleh, cukup. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadukum fis thawbil wahid, jangan kalian salat di satu baju, laisa ala atikihi minhu syai', yang di bahunya tidak ada sesuatu pun. Jadi artinya boleh kita pakai satu baju, maksud satu baju jemaah, di zaman Rasulullah sebenarnya pakaian itu ada dua kain ya, ada bawahan, ada atasan. Di zaman Rasul itu begitu bajunya. Bukan baju-baju seperti saya pakai ini sekarang, ini baju Saudi Arabia atau baju Timur Tengah sekarang. Bukan begini dulu baju Rasulullah. Syekh Jibril mengatakan rahimahullah, baju Rasulullah dulu, adat kebiasaan beliau bukan seperti kami katanya masyarakat Saudi Arabia, bukan. Tapi Rasul itu izar pakai sarung bawahan, kemudian ada atasan, rida, ada baju luar, ada atasan. Nah, jika kita memakai satu kain, maksudnya satu pakaian bawahan saja, sarung saja, maka boleh. Namun kata Nabi, jangan sampai di atasnya ini, di atasnya, di pundaknya nggak ada sesuatu pun, nggak boleh. Harus ada sesuatu, handuk kecil tak, kain kecil tak. Misalnya nih, karena orang tidak paham, ada kain sarung saja, lalu ada kain kecil. Jangan dia tutupkan kain itu di perut, misalnya diikatkan di perut, nutup perut, jangan. Perut nggak usah ditutup. Justru yang tidak ditutup apa? Letakkan di pundak kita ini, ya. Nah, mungkin kiai-kiai kita dulu kalau pakai sorban, tapi itu ya salah juga, pakai sorban di pundak. Itu kalau maksudnya pundak ndak pakai baju. Nah, kalau pundaknya sudah pakai baju, ngapain pakai sorban di sini? Sorban itu di kepala aja mah. Sorban itu di kepala kan? Cuman ya kiai-kiai di kita pakai sorban di pundak, walau alam dari mana asal usulnya. Cuman maksudnya kalau ini hadis, ketika pundak kita kosong. Wal mar'ah kulluha aurah, adapun perempuan seluruhnya aurat, illa wajha wa kaffaiha fis shalah, kecuali wajah dan telapak tangan saja di dalam salatnya. Kalau di luar salat maka ditutup seluruhnya. Kalau sedang sholat para ummahat, namun juga banyak laki-laki lalu lalang, maka tetap sholat pakai cadar. Bagi yang mengatakan cadar wajib. Jadi maksudnya kalau sholat itu ummahat di tempat khusus wanita, ya nggak boleh pakai cadar. Jadi wanita yang sholatnya sepi di tempat wanita, semuanya kumpulan wanita, maka cadarnya dibuka. Bahkan para ummahat tolong diperhatikan, setiap ngaji dimanapun ketika masjid ada hijabnya khusus ummahat dan akhwat, tempatnya terpisah dan tertutup, maka cadar-cadar itu dibuka karena sesama muslimah pakai cadar, apa manfaatnya? Dibuka. Bahkan kalau dibuka cadar menunjukkan apa? Menunjukkan kita yakni memudahkan dalam berteman, bergaul, dan juga kita bisa saling bercengkerama sesama teman. Bahkan mungkin yang baru-baru ngaji juga tidak merasa ekstrim.
Lah ini podo wedone kok cadaran iki apa ini? Ya, maka dibuka, bahkan kenalan, disapa dengan ramah hangat, ditanya apa yang baru ngaji di mana dan seterusnya, dibantu apa yang bisa dibantu. Jadi jangan orang yang baru ngaji pun kelihatannya wah ini sangar semuanya cadaran. Apalagi yang baru ngaji dia belum paham misalnya. Taib. Al-mar'ah aurat kata Nabi, wanita itu semuanya aurat. Lalu dalam hadis yang lain tadi la yaqbalullahu salata haid ila bikhimar. Jadi harus menutup aurat wanita, dan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan kalau di luar salat ya seluruh tubuh wanita adalah aurat, ditutup semuanya ya. Jadi ada khilaf kalau urusan masalah cadar ya jemaah ya. Namun kalau di luar salat, kalau di dalam salat maka sepakat ulama kalau wajah itu dibuka. Namun boleh ditutup para umat salat dengan cadar apabila memang salat di tempat umum atau banyak laki-laki lalu lalang dan yang semisal. Cukup sampai di sini insyaallah. Kita masuk ke menghadap kiblat insyaallah, dan di pembahasan kiblat nanti akan kita sampaikan banyak beberapa faedah. Allah alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.